Asma wa sifat itulah nama-nama Allah yang khas, yang khusus, ya kan, yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui apa? Melalui Al-Qur'an, ya kan. Ada Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan. Saya sendiri belum hafal. Tapi iya 99 itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat, ya kan, nama-nama dan sifat-sifat yang mulia gitu. Narasumbernya banyak ya, berarti 3 ini. Iya, enggak, narasumbernya Oh, 2 aja. 5. Iya, baru sharing ya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yang berhubungan dengan judul ya, konsep ketuhanan. Yang mau saya tanyakan, konsep ketuhanan dalam Islam itu sebenarnya seperti apa? Yang pertama. Terus yang kedua, tadi dijelaskan juga mengenai tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Apakah benar kalau Islam itu tauhidnya ada 3 penjelasannya melalui uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat? Karena sebelumnya tauhid itu hanya satu, tauhid ya tauhid. Tauhid itu satu esa, nggak ada 2, nggak ada 3. Jadi mohon penjelasannya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Iya. Terkait dengan ilmu tauhidnya. Ya, Rombi, monggo dijelaskan. Pakai ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, coba saya jawab semampu saya ya. Itu sebenarnya tauhid itu tetap esa. Tauhid itu kan dari kata la ilaha illallah, ya kan? Tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, ilah ini kemudian kita paparkan tadi. Ilah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kan Tuhan, ya kan? Jadi tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Nah, itu adalah kalimat tauhid ya. Nah, kemudian pemaparan, penjelasan atau apa namanya ya, breakdown-nya gitu kan, bukan masalah dibagi 3 tauhid ya, bukan, tapi pemaparan tahap tauhid itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Pertama, tauhid tentang mengikrarkan atau membahas tentang rububiyah, ya kan. Rububiyah itulah keyakinan, keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya yang mempunyai yang menciptakan, ya kan, yang menciptakan, yang memberi, mematikan, menghidupkan, semua perbuatan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan rububiyah. Itu digarisbawahi. Jadi nanti apa konteksnya kalau kita membaca Al-Qur'an, ya kan, ada semua perbuatan Allah itu disebut dengan rububiyah, ya kan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, ya kan, menghancurkan, ya itu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tentang yang berikutnya adalah uluhiyah. Uluhiyah adalah perbuatan hamba, ya kan, makhluk, ya kan, ciptaannya, yaitu manusia, dalam rangka apa? Beribadah, hanya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, hanya mengibadahi Allah sebagai Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Bahkan semua ibadahnya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di situ timbulkan ada keimanan, lawannya apa? Kesyirikan. Jadi dalam rangka menjelaskan secara detail mana keimanan, mana kesyirikan, supaya kita nanti tidak jatuh kepada kesyirikan hal-hal kecil, ya kan, seperti kita tadi kita ulang lagi, beribadah hanya kepada Allah, tapi kadang-kala dalam perjalanan kadang-kadang ada summa atau kesombongan atau ingin dilihat orang, ya kan, atau ingin dipuji orang. Nah, itu kan jadi menggeser apa? Menggeser nilai uluhiyahnya, menggeser ibadahnya bukan hanya kepada Allah, tapi untuk pujian orang lain. Nah, itu. Jadi dengan tauhid la ilaha illallah kita ingin benar-benar murni mengesahkan Allah, ya kan, tidak ada Tuhan selain Allah, di mana dalam penciptaan juga dalam beribadah gitu kita dituntun oleh wahyu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu asma wa sifat. Asma wa sifat itulah nama-nama Allah yang khas, yang khusus, ya kan, yang dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri melalui apa? Melalui Al-Qur'an, ya kan. Ada Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan. Saya sendiri belum hafal. Tapi iya 99 itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat, ya kan, nama-nama dan sifat-sifat yang mulia gitu. Sehingga bisa menafikan, ya kan, menafikan sifat-sifat yang dicenderung kepada makhluknya. Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, ya kan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, Allah Maha Pengasih itu ada satu hadis, ya kan, saat Rasulullah lewat bersama para sahabat melihat seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, ya kan. Kemudian Rasulullah minta sama sahabat, coba engkau ambil anak itu, bayi itu, ya kan.
wah jangan Rasulullah, nah gitu, nanti ibunya akan marah. Nah, kasih sayang si ibu itu kepada si anaknya itu belum ada apa-apanya dibandingkan kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, itu kan menggambarkan bahwa apa ya, sifat atau kasih sayang Allah itu luar biasa gitu kan. Dimana kita bisa mengenal luar biasanya dengan kita mengkaji asma wa sifat itu satu demi satu, kita bahas, kita detailkan dengan perincian yang secara detail, maka kita akan semakin teguh bahwa memang Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pencipta gitu. Nah, sehingga tauhid atau keimanan kita kepada Allah itu tidak gampang goyah, tidak gampang terprovokasi dengan hal-hal yang lainnya. Pokoknya sesuatu itu ya dari Allah dan untuk Allah gitu. Jadi hidup kita, termasuk kita nih datang ke sini, duduk di sini bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ada kopi ya, memang ada kopi sih enak juga, ada gorengan itu kan sembari. Tapi sesungguhnya ini adalah yang seperti saya awal tadi, salah satu aktivitas Rasulullah ya kan, yang paling mulia itu apa? Dakwah. Nah, kita coba untuk meniru ya kan, mentabani Rasulullah dengan dakwah, walaupun kita ilmunya belum ada ya Pak ya, baru bisa Al-Fatihah, tapi kita sampaikan Al-Fatihah. Mudah-mudahan itu menjadi hujah kita di hadapan Rasul bahwa kita juga sudah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul gitu. Mungkin itu Bang Adi. Bang Topan, gimana? Cukup ya? Oh, mau di ini lagi lebih? Oke, baik. Monggo, Bang Ron. Bagi Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus samad. Ya. Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, ini adalah sifat Tuhan. Maka Tuhan itu tidak bergantung pada yang lain, tapi yang lain bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Maka kalau ada Tuhan beranak, itu bukan Tuhan. Atau Tuhan diperanakan, itu bukan Tuhan. Apalagi yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Nah, jadi kalau Tuhan itu punya sifat makhluk, itu bukan Tuhan. Jadi tidak ada Tuhan selain Tuhan orang Islam yang sifatnya seperti Tuhan. Ya. Coba agama apa? Ya kan? Selain Allah nggak ada yang punya sifat Tuhan. Ya. Kemudian Allah itu Allah terangkan ya namanya dalam surat Taubah, innani anallah la ilaha illallah. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Allah itu nama sendiri. Ya. Ya. Ya, Allah. Kemudian kalau kita hilangkan satu persatu, itu tetap adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Allah ya. Kemudian alifnya dihilangkan jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kemudian alif lam hilang, kemudian lahu mulkus samawati. Kemudian lam lagi dihilangkan jadi hu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Jadi Allah itu ya dalam kesatuannya, walaupun di satu-satu diambil hurufnya, tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah konsep ketuhanan dalam Islam, bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluk dan tidak punya sifat-sifat sebagai makhluk. Kenapa Nabi terangkan seperti itu? Karena orang Quraisy itu menyembah Allah. Orang Quraisy itu mengatakan, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Bertauhid nggak dia? Enggak. Dia mengakui Allah sebagai pencipta yang menurunkan rezeki, menurunkan hujan. Buktinya apa? Buktinya nama ayahnya Allah, Nabi siapa? Abdullah. Jadi orang Quraisy mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan, ya, menurunkan rezeki, menurunkan hujan dan lain sebagainya. Tapi ketika menyembah, dia bukan menyembah Allah, mereka menyembah Hubal, Manat, Lata, ya, Uzza. Nah, di situ maka tauhid itu satu kesatuan. Tidak bisa kita hanya tauhid uluhiyah, tidak bisa kita hanya tauhid rububiyah. Ya. Tauhid itu harus satu, ya. Tidak bisa kita hanya meyakini Allah sebagai pencipta saja, sebagaimana orang Quraisy. Tapi kita harus meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pengatur, kemudian dan hanya kepadanya kita menyembah. Disitulah ilah, ya. Jadi konsep ketuhanan dalam Islam adalah Allah sebagai Khalik, tidak punya sifat sebagai makhluk, dan hanya Allah lah yang
pantas disembah, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Bukan, ya, memang tidak ada Tuhan lain ya. Jadi bukan Tuhan agama selain agama Islam ya. Kalau dibuktikan seperti itu. Jadi kembali lagi bahwasanya tauhid itu satu ya. Dan ulama membaginya itu untuk mempermudah. Tapi dalam hal aplikasinya harus kita satukan, nggak boleh kita pisahkan misalnya tauhid rububiyah aja, nggak bisa. Karena kalau tauhid rububiyah tadi sebagaimana orang Quraisy mengakui saja tapi menyembah yang lain. Jadi tauhid sebagaimana artinya adalah ahad ya, satu dan tidak terpisahkan. Allah a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Ya sudah terjawab ya. Sudah dilengkapi, masya Allah. Alhamdulillah. Baik.